Sekolahnya gratis, kamu nanti jadi CPNS, sekolahnya digaji, kemudian lulusnya langsung kerja. Banyak tahapan yang harus dilalui dan itu ketat sekali. Mulai dari seleksi administrasi, kemudian seleksi kesehatan, tes kesehatan, ada tes akademis, ada tes psikotes dan juga tes fisik. Halo, ketemu lagi dengan kami Obsesi, obrolan sehari-hari, sharing informasi. Kali ini kita mau ngobrol yang seru banget, yang keren banget. Ini tentang yang apa ya namanya, masih tentang ASN sih, pegawai negeri, tapi lebih apa ya, jalan menuju ASN ya. Karena kita kedatangan tamu yang selain ASN juga, tapi juga dulu pendidikannya di STPDN ya. Sekarang STPDN itu dengan IPDN itu sama nggak sih? Beda. Kalau dulu sekolah tinggi, sekarang bentuknya Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Tapi barang yang sama, namanya aja yang berbeda ya. Namanya aja yang berbeda ya. Dulu STPDN, sekarang IPDN. Gitu. Kalau di Bandung itu adanya di Jatinangor ya. Betul. Kalau nggak salah ada juga di Sumatera Barat ya, kalau saya nggak salah. Betul. Itu juga ada, soalnya pas lewat-lewat ke rumah orang tua, kok ada kayak gini di sini. Itu IPDN regional. IPDN regional. Ya. Nah, jadi sekarang kita kedatangan tamu Mbak Nanda. Teh Nanda, Uni Nanda. Sebenarnya namanya Fitri Nanda loh. Tapi karena saya juga Fitri dan Mbak Nanda lebih muda, jadi dia harus ngalah, dia harus pakai Nanda. Oke, boleh, aku Nanda aja. Nah, Mbak Nanda ini memulainya dari sekolahnya itu sekolah STPDN ya dulu ya. Dulu STPDN. STPDN itu berapa tahun sih ya? 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Kemudian baru ditempatkan di Pemda ya. Pemda masing-masing. Nah, kita mulai dari pas masuk STPDN itu susah nggak sih masuknya? Susah banget. Susah banget ya. Susah banget. Banyak yang berminat di situ. Iya, banyak banget. Jadi dulu saya kebetulan lulus SMA itu 2001, ikut tes. Nah, itu tesnya lumayan banyak. Saya nggak tahu pasti jumlahnya berapa, tapi yang jelas kita penjaringannya banyak tahapan yang harus dilalui dan itu ketat sekali. Mulai dari seleksi administrasi, kemudian seleksi kesehatan, tes kesehatan, ada tes akademis, ada tes psikotes dan juga tes fisik. Fisik juga ya? Pastinya. Ya, jadi kita kan di sana memang semi militer, sehingga juga untuk fisik juga ikut dites gitu. Jadi untuk administrasi biasa usia dari 18 sampai 21 tahun, kemudian nilai minimalnya berapa sudah ditentukan, kemudian juga harus melampirkan bukti bahwasannya sehat, dari ada surat keterangan kesehatan baik dari puskesmas atau dari instansi yang berwenang untuk mengeluarkannya. Jadi baru kita lampirkan berkas-berkasnya semua dan juga langsung menandatangani beberapa surat pernyataan, karena selain kita melengkapi administrasi untuk sebagai mahasiswa di IPDN, kita juga harus melengkapi persyaratan sebagai CPNS, karena waktu itu begitu masuk ke IPDN bersekolah di sana di STPDN itu kita sudah diangkat menjadi CPNS golongan 2. Jadi kita melengkapi 2 persyaratan sekaligus. Nah, jadi selain harus melengkapi harus lolos seleksi sebagai mahasiswa, kita juga harus lolos seleksi sebagai CPNS. Jadi double Bu. Nah, setelah selesai lulus administrasi, baru kita dites kesehatan. Kalau saya kebetulan dari Sumatera Barat, tes kesehatannya itu di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi itu langsung kita di screening semuanya, dicek paru-paru, di ronsen, urin, darah, mata, buta warna, ambeien, postur tinggi harus seimbang dengan berat badan. Saya nggak masuk ya. Kurang. Nah, itu dites di sana, hari itu langsung keluar hasilnya. Hari itu kalau misalnya kita lolos, besoknya langsung tes fisik. Nah, tapi kalau gugur kita pulang ke daerah masing-masing. Jadi Sumatera Barat semuanya ada di Bukit Tinggi tesnya. Sebentar, itu tesnya dari Sumatera Barat ya, bukan ini ya, bukan di Bandung ya? Bukan, belum. Jadi tes dulu daerah masing-masing. Tes dulu daerah masing-masing. Ya, tes daerah. Ada ininya ya, maksudnya panitia daerah. Panitia daerahnya. Karena memang rekrutmennya waktu zaman saya itu adalah
biaya untuk sekolah di STPDN saat itu yang membiayai adalah pemerintah daerah. Jadi panitianya memang panitia lokal. Gitu. Kalau sekarang panitianya adalah panitia pusat. Kalau yang sekarang yang di PN sekarang aja, jadi panitia pusat dan panitia pusat yang memang hadir ke daerah, dan sekarang juga sistemnya udah CAT ya. Jadi udah berbasis nasional dan komputerisasi, udah beda lagi zaman. Beda lagi. Gitu. Jadi dan mereka pun penempatannya ditentukan SK-nya dari Kemendagri langsung. Jadi tidak pulang ke daerah masing-masing. Bisa jadi yang dari Sumbar ditempatkan di daerah lain. Kalau saya karena dibiayai oleh Pemda masing-masing, begitu lulus ditempatkan kembali ke daerah masing-masing. Oh, di tempat di Sumbar lagi. Pulangkan ke Kota Padang. Karena yang membiayai saya Kota Padang. Oh, gitu. Iya. Lanjut tesnya setelah kesehatan sama SMAPTA itu ya lari dalam 12 menit. Kalau perempuan itu minimal 4 keliling, laki-laki minimal 5. Kemudian tes keliling dapur. Keliling lapangan bola. Kemudian ada push up, sit up, chaining kalau buat cewek, kalau buat cowok pull up, dan lari angkat 8 itu bahasa ininya apa ya, saya lupa lagi, tapi lari angkat 8. Gitu ya. Nah, terus ada sistem gugur juga kalau lulus tes itu lanjut psikotes. Psikotes. Nah, habis psikotes kalau lulus lanjut, kalau gugur selesai lanjut tes akademis, kalau lulus baru digabung nanti Pemprov Sumbar bagian kepegawaiannya mengkoordinir untuk keberangkatan ke Jatinangor. Jadi di sana kita dites lagi, namanya pantohir, penentuan terakhir. Nanti tim pusat yang hadir, yang diulang hanya kesehatan dan SMAPTA. Gitu. Oh, cuman itu aja. Ya, hanya itu dua. Yang lain enggak. Yang psikotes sama akademis tidak tes kembali. Aman lah ya. Aman. Nah, tapi biasanya yang pulang kembali ke daerah itu hanya ya dari misalnya 50 yang hadir di Jatinangor itu yang ikut pantohir, mungkin ada kemungkinan 100% lolos, tapi ada juga yang dipulangkan kembali. Gitu. Banyak nggak sih yang dipulangkan kalau udah? Jarang. Mungkin setengah atau 1%. Gitu. Seangkatan tuh berapa orang sih? Se-Indonesia? Yang di Jatinangor gitu? Jatinangor. Waktu zaman saya itu ada 1.200 orang. Banyak ya? Iya, banyak. Sebelumnya banyak. Tapi sekarang ada pembatasan karena ini adalah biayanya dari pusat. Setahu saya hitungannya itu satu kabupaten kota satu provinsi satu. Jadi misalnya di Indonesia ada lebih kurang 500-an kota kabupaten, jadi seangkatannya 500-an plus jumlah provinsi. Setahu saya gitu. Cuman setiap tahun mungkin ada kebijakan yang berbeda. Jadi ada perubahan kebijakan, betul. Itu satu lagi nih, kan di kalau nggak salah daerah Bukit Tinggi atau ini ada juga kan STPDN atau IPDN gitu ya. Di Jatinangor juga ada. Terus di mana lagi adanya? Cuman ada di beberapa tempat, di Riau, Pontianak, Lombok juga ada. Itu tadi di mana? Papua juga ada, Bukit Tinggi ada beberapa daerah yang punya IPDN regional. Nah, itu pembagiannya berdasarkan jurusan. Karena saya nggak kejamanan, saya juga nggak hafal. Apakah Sumbar itu, kalau nggak salah Sumbar itu keuangan. Kalau nggak salah ya, tapi saya kurang tahu pasti. Kalau yang di Jatinangor itu politik, konon kabarnya. Yang itu yang tahu mah adik-adik dia bawah angkatan saya. Oh gitu, jadi ada perbedaannya di situ. Kenapa kok ada yang, jadi bukan kita yang milih ya, kita ditempatkan di politik, berarti Nanti kan ada tesnya, ini mereka masuknya politik, kalau ini dia masuknya di mana gitu. Kalau saya waktu itu kan memang namanya sekolah tinggi, sehingga memang terkhususnya pada ilmu pemerintahan gitu. Kalau sekarang dia sudah berbentuk institut, sehingga ada penjurusannya. Ada penjurusannya. Gitu. Wah, jadi makin banyak, makin ini dong ya, kemungkinannya yang mau ini ya, yang mau nanti kerjanya di pemerintah daerah atau di pemerintahan lah ya, itu salah satu opsinya itu masuk STPDN atau IPDN ya. Betul. Nah, ini sebenarnya yang menarik buat saya dulu, cuman saya nggak lolos seleksi. Ibu ikut seleksi? Enggak, sebelum ikut udah sadar diri yang namanya ABRI gitu ya, sekolah kedinasan, kowat gitu, yang kayak gitu tuh nggak mungkin lah ikut karena tidak masuk opsi. Percuma juga ikut, pasti nggak lolos gitu. Karena tinggi. Boleh nyerah duluan loh, usaha dulu. Tapi harusnya. Standarnya udah
nggak lewat gitu. No. Tingginya itu udah nggak lewat. Bisa diupayakan loh sebenarnya. Bisa Upayakan diupayakan apa? ya. Gantung diri gitu. Mungkin pull up, lari juga bisa bantu. Terlambat sih sebenarnya. Keingatannya udah SMA, tapi SMA udah sulit untuk ini. Hmm, Nah, apa namanya yang menarik itu kan sekolah nggak bayar. betul. Beda sama saya sekolah ngos-ngosan bayar. Makanya saya masuk STPDN Iya. karena gratis. Sekolah nggak bayar, tempat tinggal nggak bayar, hidup sehari-hari nggak bayar, makan udah dapat sih. Iya Terus betul. dapat duit lagi ya. Dapat Gaji, duit. gaji ya. sebagai CPNS. Gaji sebagai Enggak. CPNS. Betul. Edun banget ya. Ah, Hebat gitu loh. oh. Terus apa namanya? Abis selesai sekolah juga udah ada kerjaan yang menunggu. Betul. Itu kan benar-benar mantap banget ya Iya. buat yang apa namanya? Pengen kerja ya, niat sekolahnya. Nah, itu sebenarnya apa namanya? Untuk bisa mendapatkan hal itu sebenarnya selain fisik ya yang ini, untuk tesnya itu apa aja sih yang kita siapin? Berat banget nggak sih apa matematika, fisika yang kayak gitu dibandingkan dengan misalnya UMPTN yang kayak gitu? Sebenarnya mungkin karena tesnya berlapis, jadi di sana beratnya. Kalau misalnya berarti kita situ ya. UMPTN, persaingan Sekali tes kita aja kan ya. se-Indonesia ya. Misalnya saya nembak UNAN nih, misalnya saya atau UI, saya pengen HI UI, saya kan se-Indonesia ya, misalnya langsung seperti itu. Di sana beratnya kalau UMPTN, zaman itu namanya UMPTN ya Bu ya. Nah, SNPTN aku kan namanya selalu berubah lah. Nah, kalau untuk IPDN walaupun saingan kita lokal daerah saat itu, kalau sekarang juga persaingannya tingkat nasional ya, lebih kepada effortnya itu kita harus mempersiapkan fisik dan mental untuk menghadapi tes yang berlapis ini. Nah, di sana mungkin effortnya yang lebih besar. Nah, spesialnya di sana. Tapi kalau soalnya sama saja sebenarnya Bu. Kalau psikotes sudah ada standar bakunya, sudah ada standar bakunya. Kalau untuk tes akademis waktu zaman saya itu ya hanya yang dasar-dasar aja, matematika dasar gitu, bahasa Inggrisnya juga yang dasar. Kemudian lebih banyaknya memang IPS. Kebetulan saya juga jurusan IPS, jadi alhamdulillahnya terbantukan gitu. Cuman pas matematika dasar agak pusing juga Bu. Gitu. Cuman memang yang paling harus disiapkan itu kalau menurut saya memang harus hadir dari hati sendiri, harus diniatkan sendiri. Kalau saya boleh sharing, memang saya dari awal pengen masuk ke sana, jadi memang saya mengupayakan. Jadi ikhtiarnya lahir batin Bu, jalur langit dan jalur semua jalur ditempuh gitu. Maksudnya saya melakukan banyak ritual keagamaan yang memang diarahkan oleh orang tua. Nah, kalau ingin kamu punya cita-cita dan sedang punya upaya, sedang dalam usaha, lakukan ini dan saya melakukannya. Alhamdulillah jalannya izin Allah diluluskan, dilancarkan. Nah, kemudian dan juga memang dari awal saya dari kelas 2 SMA sih ya. Dulu SMP kan belum kepikiran mau masuk mana, kelas 1 SMA juga belum kepikiran. Kelas 2 begitu ada senior yang kan dulu ada tuh Bu promosi anak-anak ITB gitu, alumni ITB promosi gitu, alumni yang sekarang di Akmil promosi. Nah, Akmil saya mungkin kurang tertarik, tapi begitu ada alumni dari SMA saya di Padang waktu itu, di SMA 1 Padang. Waktu saya kelas 2 mereka promosi nih ke kelas-kelas. Wah, keren juga ini kayaknya gitu. Dengan bercerita, kamu sekolahnya gratis, kamu nanti jadi CPNS, sekolahnya digaji, kemudian lulusnya langsung kerja. Waduh, enak bagus ini. harus disasar ini, harus jadi target gitu ya. Jadi dari kelas 2 itu memang saya sudah mempersiapkan untuk fisik, memang ya rajin lari pagi untuk fisik ya, karena saya belum tahu jenis tesnya apa, tapi di kemudian hari tahu harus push up, harus apa, kemudian hari berlatih, tapi minimal untuk dasarnya lari pagi ya dirutinkan. Ya seperti itu sih Bu upayanya, dan tentunya doa dan dukungan dari keluarga itu sangat penting. Iya, gitu. Tuh yang pengen tes. Terus oke, kan kita udah tes lulus gitu. Kuliahnya itu kan semi militer nih. Betul. Semi militer. Itu yang paling beratnya di fisiknya atau di akademisnya?
Seimbang sih ya, Seimbang ya? seimbang. Sebenarnya kalau militernya nggak terlalu berat. Militernya itu kita ada masa, tapi akmil banget enggak ini ya. lah, kita itu beratnya memang di masa basis itu ada 2 bulan kita digembleng sama tentara beneran. Jadi kita di apa namanya, selamat datang lah, penyambutan gitu seolah-olah ya. Kalau waktu saya itu hanya 2 minggu, 2 minggu itu dulu di Gadu Bangkong. Nah, di Cimahi kita digembleng sama Di tempat militer banget iya, di sana. Kalau angkatan saya yang dulu-dulu lebih parah lagi, di tempat latihannya Kopassus di Cikole. Nah, jadi yang seperti itu kita dilatih oleh tentara, 2 minggu kemudian dikembalikan ke STPDN untuk lebih siap menghadapi sekolah di boarding school ya, yang mana pagi kamu harus bangun langsung sholat, aerobik pagi, pulang ke barak, mandi, kemudian makan bersama di ruang makan, habis makan kita apel pagi, lanjut dengan kuliah, ya rutinitas seperti itu, Bu. Tapi fisik tetap ada ya? Maksudnya dari pagi sekolah, rutinitas pagi, ada gemblengan lain, mesti lari apa? Iya, mungkin lebih kepada kalau yang fisik rutin itu hanya aerobik pagi. Kalau sore memang ada pilihan, kita mau ekskul lah, kalau istilahnya ekskul mau apa, mau taekwondo kah, mau badminton, mau basket, kita di sana difasilitasi. Semua lapangan olahraga ada. Tapi harus gitu ya? Harus. Jadi nggak boleh nganggur. Jadi sore itu ada yang lari sore, mereka ada yang milih untuk tenis, ke lapangan tenis, ada badminton, mereka latihan, ada juga gym di sana, ada lapangan basket tuh ada di Barak Putra ada, di Barak Putri ada, jadi kita sangat terfasilitasi untuk olahraga. Itu baraknya dipisah ya? Putra Putri? Bisa, iya. Nggak bisa pacaran? Oh, pacaran bisa. tetap bisa, cuman kan baraknya terpisah gitu. Jadi kalau untuk fisik yang rutin memang hanya pagi dan sore itu. Cuman akan berbahaya bila mana ada yang melanggar peraturan. Misalnya ada yang ketahuan nyontek. Nah, ini nih parah nih. Angkatan saya kebetulan Putri pernah ketahuan nyontek dan itu kita dikasih hukuman diguling di lapangan parade, di lapangan depan itu dari ujung ke ujung. Jadi semuanya kena. Seangkatan. Jadi yang satu yang bersalah semuanya kena. Yang bersalah malah dipajang di depan. Jadi dia nggak ikut guling, kita aja yang gulingnya. Enak dong. Nggak enak, dia malah dihujat, maksudnya bukan dihujat, jadi omelan seangkatan kan, mana enak. Jadi hukumannya hukuman sosial kan, gitu. Kalau kita nih, kalian nggak bisa ngingetin teman, kan kita sistemnya Korsaya, salah satu adalah salah bersama karena hidup di sana harus saling mengingatkan. Jadi ada yang ketahuan nyontek, dia hukumannya seperti itu. Dan ya namanya anak seusia itu, maksudnya di usia sekolah itu kan macam-macam ya kelakuan Bu ya. Jadi yang putra punya kesalahan apa, nanti mereka juga disuruh jalan jongkok, disuruh apa ya. Itu untuk mendidik kedisiplinan kita. Karena kan kita sistem kalau di kampus biasa mungkin hanya pengajaran. Kalau di STPDN itu ada 3, pelatihan, pengajaran, dan pengasuhan. Nah kalau pengajaran kan kita setelah makan pagi, setelah apel pagi, kita kuliah seperti biasa. Nah, kalau pelatihan kita di sana ada pelatihan protokoler, ada pelatihan tata naskah dinas ada, kemudian ada pelatihan berkebun juga ada. Kita nanam jagung, membuka lahan, nanam jagung tapi yang panen orang. Karena waktu panen itu kita udah check out untuk PKL di lapangan. Jadi yang panen emang-emang di samping kesatrian itu, di samping kampus. Itu pelatihan. Nah, kalau pengasuhan memang pengasuhan itu all out kehidupan kita sehari-hari di sana memang didampingi oleh pengasuh. Di satu barak itu 1 orang pengasuh gitu. Jadi ya untuk kehidupan sehari-hari memang di bawah pengasuhan dari kesatrian seperti itu. Jadi ya memang disiplin sih disiplin ya, tapi mungkin jadi lebih akrab satu sama lain ya. Banget. Karena sama senasib sependeritaan. Kita tuh dulu waktu tingkat 1 kan dibatasin ya Bu ya, tidak boleh membawa makanan ke barak. Namanya orang pasti ada yang cheating lah ya bawa gitu ya. Jadi kalau habis kita kan namanya kalau jalan keluar itu main-main keluar dari kampus itu kan namanya pesiar ya. Pesiar itu untuk tingkat 1 beda ya. Tingkat 1 itu hanya hari Minggu, tingkat 2 itu ada hari Sabtu dan Minggu, tingkat 3 hari Rabu, Sabtu dan Minggu gitu. Jadi makin tinggi makin banyak gitu. Nah, dia pulang pesiar, kita dicek tasnya tuh. Ini ada yang bawa makanan. Nah, kalau ada yang ketahuan nanti masing-masing barak sih biasanya itu makanannya digabung semuanya, dikasih air minum, ada nutrisari, ada apa campur semua diaduk.
disuapin sebarak-barak. Namanya bubur STPDN. Jadi ibu ada nasi padang, ada coklat, ada apa dicampur. Pokoknya seru deh. Rasanya gitu deh Bu. Namanya bubur STPDN. Nah itu yang bikin kita kekeluargaannya makin erat dan sulit terpisahkan walaupun kita sudah mengabdi di daerah masing-masing gitu. Iya, soalnya waduh gimana ya gitu. Sama-sama menderita gitu. Seru banget. Tapi menderitanya begitu aja ya, maksudnya ya namanya juga pasti ada hukuman kedisiplinan. Betul. Walaupun kalau di kalau kuliah yang umum ya, tempat-tempat umum kan nggak sampai segitunya ya. Tapi kalau di sana memang didikannya seperti itu. Tapi nggak ada sampai, saya ingat kakak saya di ini ya, sekolah pelayaran dulu itu setiap nggak tahu seminggu sekali apa dia harus lari bawa ransel berisi batu, nggak sampai segitu ya? Ada misi tertentu. Kalau kita waktu itu pembaretan. Nah kita baretnya kan baret ungu ya kalau saya lupa lagi. Nah karena kita kan termasuk dalam gabungan Mahawarman ya. Nah itu ada pembaretannya naik Gunung Manglayang yang ada di belakang kampus, belakang Kesatrian. Untuk persiapan naik gunung itu kan nggak bisa ojol-ojol kita naik. Nah kita harus lari siang setiap harinya hamin mungkin sekitar 1 atau 2 bulan. Nah, jadi kita setiap hari lari siang dengan PDL dan dengan ransel yang berisi beban itu. Jadi ketika naik udah lebih ringan gitu. Gitu. Untuk latihan. Biasanya ada misinya. Jadi kalau ada misi ada latihan untuk itu ya. Kalau misalnya nggak ada misi tertentu ya kita seperti biasa, hanya ya kita ada rutinitas yang mungkin tidak dilalui oleh mahasiswa di kampus biasa. Kita ada rutinitas yang itu, pagi harus bagaimana, siang bagaimana, ada apelnya, apel pagi, apel malam sebelum tidur seperti itu. Juga ada pengajiannya yang harus kita ikutin setiap malam Jumat itu masing-masing ke tempat ibadah masing-masing gitu. Jadi tergantung agamanya masing-masing. Betul. Kita kan di sana ada pura, ada gerejanya yang Protestan, Katolik juga ada, masjid apalagi. Iya. Menarik banget ya. Seru banget. Nah, terus kan udah selesai. Kalau di sana itu pas kuliahnya udah, maksudnya kalau politik udah langsung kuliah politik gitu ya? Kalau saya dulu belum ada penjurusan. Belum ada penjurusan. Sampai terakhir, sampai selesai. Iya, sampai selesai. Gitu. Jadi semuanya sama ya, sampai selesai. Sama. Cuman tentang bedanya pemerintahan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Berapa tahun sih? 4 tahun. 4 tahun ya, 4 tahun. Tahun keempat langsung penempatan. Nah, di situ ya. Penempatan kan tadi katanya CPNS. Tahun pertama waktu zaman dulu ya. Katanya sekarang udah berubah ya. Enggak gitu lah ya. Tapi tetap aja kuliah tetap nggak bayar. Hidup tetap nggak bayar. Terus kalau dulu dari baru masuk udah dapat gaji ya CPNS. Kalau sekarang baru tahun keberapa dapat? Kalau setahu saya yang sekarang itu mereka baru menjadi CPNS itu ketika lulus. Jadi daerah masing-masing. Gitu. Udah lulus baru CPNS, baru dapat gaji. Tapi tetap aja begitu lulus udah ada pekerjaan yang menanti. Iya, mereka sudah ditempatkan. Di mana udah tetap ada ya. Cuma bedanya selama kuliah di sana, di waktu dulu selama kuliah bisa ngumpulin duit, sekarang kuliah nggak bisa ngumpulin duit, tapi nggak bayar juga. Tinggal kalau memang duitnya benar-benar minim, tinggal di asrama. Iya benar. Nah kalau dulu itu berarti tahun pertama CPNS, tahun kedua PNS 100%. PNS 100%, udah dapat gaji 100%. Terus tahun ketiga biasa ketika sudah proses kelulusan kita udah naik pangkat ke 3A. 3A. Ya. Jadi lulusnya 3A. Iya, nah, kalau yang sekarang lulusnya juga 3A juga. Nah, mereka kan CPNS dulu. CPNS untuk 3A atau dan kemudian akan berproses menjadi 3A. Menjadi 3A ya. Jadi mungkin pengangkatan mereka langsung. Kalau kita kan karena dulu kita CPNS-nya sambil sekolah, berarti ijazah yang digunakan untuk masuk PNS itu adalah ijazah SMA. Sehingga kita CPNS golongan 2A. Nah, mereka sekarang begitu lulus IPDN, tentu mereka sudah menggunakan ijazahnya sebagai sarjana. Jadi mereka melengkapi administrasi untuk CPNS golongan 3A. Iya. Ya buat kita yang
perlu setelah sekolah bekerja, nah itu salah satu pilihan ya Iya. untuk masuk IPDN Betul, atau betul. SNPTN. Sebenarnya banyak sih sekolah kedinasannya Banyak ya yang sekolah kedinasannya. yang langsung bekerja gitu. Cuman saya kebetulan waktu itu senior, ada yang promosi, saya tertariknya itu Banyak, gitu. ya. Banyak kan, ada stan, ada apa lagi yang perhubungan, banyak ya. iya banyak. Tapi apa semua itu semi militer? Enggak juga atau cuman yang ini Sebenarnya rata-rata sekolah kedinasan semi militer ya? karena mereka disiplinnya ya yang karena harus mereka kan boarding school dan memang harus menerapkan disiplin di sana. harus disiplin ya. Nggak kayak kita nih yang seenak-enaknya aja gitu, bangun siang makan seenaknya. Kalau sana makan kan harus 3 kali sehari betul gitu ya. Kalau kita kan Ada waktunya makan, harus ada ritualnya dulu dan kalau kita kan seenaknya aja makan sambil tidur juga. Tapi disiplinnya justru di situ ya, belajar disiplin banget ya di situ ya. Nyuci sendiri. Oh, nyuci sendiri nggak ada bibi Iya, ya? sebenarnya ada pilihan laundry, cuman kalau saya pribadi lebih memilih nyuci sendiri. Dan banyak teman-teman yang lain juga memilih untuk mencuci sendiri. Itu nyuci gini atau memang mesin disediain? Nyuci sendiri, kosek. Kosek. Menarik. Gitu. Terus kerja udah. Nah, penempatannya kan ke daerah lagi. Betul. Bagian apanya kan itu kan berarti Kemendagri ya? Ya, di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri. Itu apa yang sebenarnya pegawai negeri itu mulai kalau paling bawahnya itu di kelurahan atau di kecamatan? Sebenarnya untuk memulai karir bisa di mana saja, bisa di kelurahan, bisa di kecamatan, bisa di sekretariat, bisa di dinas-dinas. Gitu. Oh, tergantung nanti Bapak Wali Kotanya menempatkan di mana. Jadi kita dari Kementerian Dalam Negeri itu SK-nya hanya dipulangkan ke Pemda masing-masing. Nanti untuk penempatannya mau di bagian mana, mau di SKPD mana, Wali Kotanya yang menentukan bagian kepegawaian di Pemda masing-masing. Oh gitu. Jadi nanti penempatan di mananya tergantung wali kotanya, kebutuhannya. Ya? Kalau dulu memang STPDN itu identik dengan sekolah camat Ibu ya, langsung jadi lurah, jadi camat gitu. Tapi sekarang mungkin dengan perkembangan zaman, Pemda masing-masing melihat mungkin kebutuhannya di mana. Kebetulan kalau saya dulu dipulangkan kembali ke Padang, ditempatkannya di bagian umum menjadi staf protokol. Gitu. Staf protokol. Jadi nggak harus di kecamatan, nggak harus di mana. Tapi ada teman saya yang di kelurahan ada. Ada yang di kelurahan. Gitu. Jadi memang disebar. Oh, gitu. Oke. Wah, menarik juga. Tapi ya kalau pegawai negeri kan kita nggak bisa milih ya. Pokoknya bisa. Kalau itu harus terima. Iya. Nah itu Mbak Nanda itu bisa pindah ke Bandung itu karena ikut suami? Ikut suami, betul. Ikut suami, tapi harus mengabdi dulu di sana waktu itu. Karena saya disekolahin Pemda, udah sekolahin terus pergi aja gitu, dadah kan ini banget ya. Dari segi aturannya memang harus mengabdi dulu 2 tahun waktu itu. 2 tahun. Mengabdi dulu 2 tahun. Jadi begitu 2 tahun, langsung nikah dan langsung ngurus pindah ke Pemda Bandung gitu. Itu ada syarat nggak sih nggak boleh nikah setelah pendidikan nggak boleh nikah ya? Kalau selama pendidikan kita kan tanda tangan pernyataan bersedia untuk tidak menikah selama pendidikan dan juga nanti surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja. Gitu. Jadi 2 surat pernyataan itu loh siap-siap. Terus bersedia ditempatkan di mana saja. Terus ya untungnya cewek ya, cewek masih ada. Tapi itu ikatan dinasnya berapa lama sih? Maksudnya boleh nggak sih setelah berapa tahun keluar beneran dari pegawai negeri dari ini? Ada. Maksudnya teman senior atau nggak dibolehin? Boleh. Nah, cuman ya itu ada perbedaan, ada perubahan perubahan kebijakan. Tapi waktu zaman saya itu memang untuk mengabdi ke Pemdanya itu 2 tahun, minimal 2 tahun. Gitu. Setelah dia disekolahkan dan kembali ke Pemda itu 2 tahun gitu. Dan memang ada beberapa senior yang memilih jalurnya masing-masing. Ada yang sekarang senior saya yang dari Sumatera Barat itu dia memilih untuk menjadi dosen di Malaysia dan dia meninggalkan PNS-nya gitu, dan bahkan sekarang dia udah double kewarganegaraan Indonesia Malaysia gitu. Jadi memang pilihannya masing-masing. Ada yang jadi pengusaha juga ada yang memang dia akhirnya berbagai macam alasan. Ada yang karena pengen jadi dosen, dia memantapkan diri di sana, memfokuskan diri di sana. Ada yang di usaha, ada yang hijrah juga, macam-macam Bu gitu. Tapi kalau misalnya ini kalau kalau misalnya yang saya tahu ya, kalau di sekolah kan misalnya dapat beasiswa kemana terus ikatan dinas
2N+1 itu kalau misalnya nggak memenuhi 2N+1 terus mesti bayar denda gitu. Itu ada juga nggak sih? Waktu zaman saya nggak Nggak ada. Waktu zaman saya kebetulan cuman nggak 2 ada. tahun itu aja gitu ya. Tapi kalau misalnya sebelum 2 tahun nggak tahan pengen keluar itu nggak boleh ya? Kayaknya enggak deh. Maksudnya ya akan mengembalikan biaya pendidikan. Akan mengembalikan biaya pendidikan. Ada standarnya sih nggak berapa biaya pendidikan yang mesti dikembalikan? Tentu ada hitungannya di Ada Pemda. hitungannya. Ada hitungannya. Misalnya satu orang mungkin untuk 1 tahun itu berapa kali makan, kemudian pakaiannya, kemudian biaya sekolahnya juga. Pasti ada hitungannya di Pemda kan, ada draft anggarannya. Gitu. Satu orang berapa selama 4 tahun. Jadi jangan niat mau keluar ya. Ngabdi dulu. Nanti kalau udah boleh, baru mau pilihannya apa boleh gitu. Tapi sebenarnya nggak etis juga ya udah disekolahin terus. Tapi kan hidup berjalan, Iya sih. hidup berubah, pandangan hidup pun berubah, dan kita pasti menghormati pandangan dan pilihan hidup masing-masing pada akhirnya. Betul. Seperti Ya. itu. Cuman tinggal ngikutin aturan ya. Kalau disuruh mengabdi minimal sekian ya. Mengabdi dulu ya. Jangan main kabur-kabur. Saya lapor sekda, Pak Sekda izin mau pindah. Kamu ngabdi dulu, dokter siapa? Bercandanya gitu, Pak udah tahu harus ngabdi dulu gitu, Pak. Cepetan. Kamu ngabdi dulu. Ngabdi dulu. Soalnya kalau yang dapat yang bukan sekolah ini ya kedinasan, yang dapat beasiswa keluar gitu biasanya kan suka tahu-tahu kabur gitu kan. Gitu ya. Itu kan gitu. Iya, itu kan apa namanya? Bisa kabur gitu loh. Kalau STPDN mungkin sulit untuk kabur ya. Iya, karena ya terlacak lah, Bu. Iya. Ya, gitu menarik banget ya. Jadi yang mau sekolah tapi nggak bayar, terus udah kerja pasti dapat kerja, udah pastilah kerjanya. Cuman ya harus legowo dari awal ya bahwa bidangnya memang itu gitu udah ditentukan. Harus ikutin aturannya, harus nerima kedisiplinannya. Mau di mana-mana nggak pakai nawar-nawar. Enggak, saya nggak mau di sini, mau di sini aja. Bisa. Bisa gitu. Makan juga telan aja. Gitu disediain makan sih. Tapi yang pasti hidup dan hidupnya sehat. Sangat sehat. sehat. Dulu badan semlohai, Bu. Dulu badan langsing banget karena memang ini ya binsik terus tiap hari. Harus muat seragamnya ya. Nggak boleh seragamnya nggak muat ya. Kalau sampai nggak muat harus lari kan ya. Gitu. Itu. Jadi ada plus minusnya ya. Plusnya sekolah nggak bayar, ininya enak gitu ya. Kerja udah pasti. Tapi minusnya ya harus disiplin. Betul. Kalau kita anggap itu minus ya, buat yang mau menganggap itu minus. Kalau buat yang mau nggak anggap itu opportunity ya bagus, harus disiplin, harus mau ditempatkan di mana aja, harus mengikuti aturan yang itu, nggak bisa terlalu berinovasi sendiri. Iya. Dulu nggak boleh bawa HP loh, Bu. Udah boleh bawa HP. Sekarang kayaknya nggak tahu nih, boleh tapi yang mungkin dibatasi ada spek tertentu yang harus dipenuhi mungkin. Kalau dulu nggak boleh sama sekali. Jadi kalau kita menelpon keluarga harus antri di wartel. Dulu ada wartel ya, Bu ya. Sekarang udah nggak ada wartel. Ada. Terus tulis surat, titip di Pak Pos gitu zaman dulu. Iya. Tapi seru banget. Ya, seru buat saya seru ya, buat saya. Tapi kan orang kan punya pilihan masing-masing. Orang yang terlalu yang pengennya merdeka bebas nggak mau diatur dengan ini mungkin itu bukan tempat yang tepat. Betul. Tapi kalau orang yang bisa berdisiplin, bisa mau ditempatkan di mana aja dan pengen kerja gitu, pokoknya sekolahnya nggak bayar, bisa kerja habis itu salah satu pilihan. Dan ada pilihan kedinasan-kedinasan lain. Yang lain, betul. Mungkin nanti kita cari juga ya. Kita cari orang yang pernah di mana yang kedinasan, jadi kita bisa dapat sharing pengalaman. Iya. Oke, terima kasih Mbak Nanda, Bu Fitri. Terima kasih udah datang dan terima kasih buat yang udah nonton. Mudah-mudahan sharing kita kali ini banyak manfaatnya buat yang mikir-mikir mau ngapain setelah selesai sekolah SMA. Sampai ketemu.